Definisi investasi. Pengertian investasi menurut ahli itu ada 3. Yang pertama ada Haming dan Basalama. Menurut Haming dan Basalama, pengeluaran saat ini untuk membeli aktiva real atau saat nyata seperti tanah, rumah, mobil, dan lain-lain, atau aktiva keuangan, tujuannya mendapatkan penghasilan yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Yang kedua, menurut Mulyadi, investasi menurut pengaitan sumber-sumber dalam jangka panjang untuk mendapatkan hasil laba atau keuntungan di masa yang akan datang. Yang ketiga ada Sadono Sukimo. Menurut Sadono, investasi adalah pengeluaran yang dikeluarkan untuk menanamkan modal, untuk membeli barang modal, dan juga perlengkapan produksi yang biasanya membantu perusahaan untuk menambah kemampuan perusahaan dalam memproduksi barang dan jasa tersedia dalam perekonomiannya. Nah, yang selanjutnya ada tujuan. Apa sih tujuan investasi itu? Dulu investasi dikenal hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki uang melimpah sampai 7 turunan. Tapi sekarang siapapun yang mempunyai niat atau memiliki modal di bawah 1 juta pun bisa melakukan investasi. Kegiatan investasi bertujuan menguntungkan, tapi tidak menutupi kemungkinan kamu juga akan mengalami kerugian. Jadi mereka yang berinvestasi adalah orang-orang yang mau menerima resiko ke depannya. Nah, selanjutnya ada manfaat investasi. Ada berapa sih manfaat yang bisa kamu dapatkan dalam memulai investasi? Apa saja itu? Ya, yang pertama ada financial freedom. Financial freedom atau kebebasan finansial adalah kondisi ketika kamu memiliki passive income yang kamu dapat memenuhi kebutuhan dan gaya hidup. Nah, yang kedua adalah meningkatkan kekayaan nilai-nilai aset. Dengan investasi, kamu juga bisa meningkatkan kekayaan dan nilai aset yang kamu miliki. Nah, yang ketiga ada melindungi dari inflasi. Investasi juga melindungi diri dari inflasi, di mana berdasarkan sejarah, inflasi rata-rata Indonesia mencapai 28% per tahun. Jika kamu hanya menabung di bank, uang yang kamu simpan lama-lama akan habis, karena bank hanya bisa memberikan return sebesar 0,5% sehingga 1% per tahun. Nah, yang keempat ada memenuhi kebutuhan yang memerlukan biaya besar. Investasi dapat membantu kamu memenuhi kebutuhan yang memerlukan biaya besar. Dengan melakukan investasi, kamu bisa mengumpulkan uang yang kamu dapat digunakan untuk membeli kendaraan baru, rumah pribadi, atau mewujudkan impian hidup yang lainnya. Yang selanjutnya ada jenis investasi. Investasi dapat digolongkan menjadi 2 jenis berdasarkan jangka waktunya, yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi jangka pendek memungkinkan kamu sebagai investor mendapatkan keuntungan dan dalam kurun waktu 1 hingga 3 tahun, sehingga kamu bisa memperoleh keuntungan dengan lebih cepat. Namun jenis investasi ini hanya bisa memberikan return yang lebih kecil. Nah, yang kedua ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang membutuhkan waktu yang lebih lama agar kamu bisa menikmati hasilnya, di mana kamu bisa mendapatkan keuntungan dalam waktu 3 tahun, 5 tahun, atau hingga bisa puluhan waktu yang akan datang. Nah, yang selanjutnya ada rekomendasi instrumen investasi pilihan. Yang pertama ada investasi saham, investasi properti, investasi emas, dan investasi mata uang pasing. Nah, untuk yang selanjutnya ada klasifikasi investasi. Apa sih klasifikasi investasi? Klasifikasi investasi itu dibagi menjadi 2, yaitu jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek merupakan kelompok aset lancar, sedangkan investasi jangka panjang merupakan kelompok aset non lancar.
Adapun karakteristik sebagai berikut dari investasi jangka pendek, yaitu satu, dapat segera diperjualbelikan atau dicairkan. Yang kedua, ditunjukkan dalam rangka manajemen kas, artinya pemerintah dapat menjual investasi tersebut apabila timbul kebutuhan kas. Yang tiga, beresiko rendah. Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain terdiri dari deposito berjangka waktu 3-12 bulan dari atau yang dapat diperpanjang secara otomatis. Yang kedua adalah pembelian surat utang negara atau SUN. Nah, investasi sendiri ada investasi permanen dan investasi non permanen. Investasi permanen dapat berupa penyertaan modal pemerintah pada perusahaan negara atau daerah, badan internasional, dan badan usaha lainnya. Untuk yang kedua adalah investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan dan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk investasi non permanen yang dilakukan oleh pemerintah antara lain dapat berupa pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki sampai dengan tanggal jauh temponya oleh pemerintah. Yang kedua adalah penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada berupa pihak ketiga. Lalu yang ketiga ada dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat. Nah, yang keempat, investasi non permanen lainnya yang sifatnya tidak dimaksudkan untuk dimiliki pemerintah secara berkelanjutan seperti pernyataan modal yang dimaksud untuk penyelenggaraan atau penyelamatan perekonomian. Nah, tadi yang saya jelaskan pertama definisi investasi dan klasifikasi investasi. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang materi pengakuan dan pengukuran investasi. Yang pertama, pengakuan investasi. Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria sebagai berikut. Yang pertama, kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah. Yang kedua, nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Dalam menentukan apakah suatu pengeluaran kas atau aset memenuhi kriteria pengakuan investasi, yang pertama, entitas perlu mengkaji tingkat kepastian mengalirnya manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang berdasarkan bukti-bukti yang tersedia pada saat pengakuan yang pertama kali. Eksistensi dari kepastian yang cukup bahwa manfaat ekonomi yang akan datang atau jasa potensial yang akan diperoleh memerlukan suatu jaminan bahwa suatu entitas akan memperoleh manfaat dari aset tersebut dan akan menanggung risiko yang mungkin timbul. Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Biasanya dapat dipenuhi karena adanya transaksi pertukaran atau pembelian yang didukung dengan bukti yang menyatakan atau mengidentifikasikan biaya perolehannya. Dalam hal tertentu, suatu investasi mungkin diperoleh bukan berdasarkan biaya perolehan atau berdasarkan nilai wajar pada tanggal perolehan. Dalam kasus yang demikian, penggunaan nilai estimasi yang layak dapat digunakan. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Sedangkan pengeluaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan. Yang kedua yaitu pengukuran investasi. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar. Dalam hal investasi, yang demikian nilai pasar digunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak dimiliki pasar yang aktif, dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat atau nilai wajar lainnya. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya obligasi jangka pendek, dicatat sebesar biaya perolehan.
Biaya perolehan investasi meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah komisi perantara jual beli, jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Apabila investasi dalam bentuk surat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasar nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya, yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, biaya perolehan setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut. Metode penilaian investasi yang mana layak atau tidaknya sebuah keputusan investasi dilakukan bisa dianalisis dengan berbagai kriteria. Salah satunya dengan penilaian investasi yang layak bisa diberikan dengan membandingkan kecenderungan rata-rata industri sejenis. Selain itu, ditinjau dari sudut pandang keuangan, ada beberapa metode penilaian investasi yang bisa dipakai untuk menentukan apakah suatu investasi layak atau tidak layak dilakukan sebuah perusahaan. Terdapat 5 metode umum yang dipakai perusahaan adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode net present value adalah selisih antara nilai sekarang dari investasi dengan nilai sekarang dari penerima uang kas bersih di masa mendatang. Dalam perhitungan net present value diperlukan data-data mengenai perkiraan biaya operasi dan pemeliharaan, biaya investasi, dan perkiraan keuntungan dari investasi yang sedang direncanakan. Yang kedua, metode payback period analisa. Dalam metode ini adalah penilaian investasi. Payback period adalah sebuah metode untuk mengetahui kapan waktu kembalinya dana investasi yang telah dikeluarkan. Payback period mengukur lamanya dana investasi yang dikeluarkan perusahaan akan kembali seluruhnya seperti awal mula. Yang ketiga, metode profitability index analisa. Dalam metode ini menunjuk kepada penilaian investasi. Profitability index membandingkan antara nilai arus kas di masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi yang sekarang. Profitability index dikenal juga dengan nama profit investment ratio atau rasio laba investasi, dan value investment ratio atau rasio investasi nilai. Yang keempat, metode average rate of return. Metode penilaian investasi ini menilai seberapa besar keuntungan dari sebuah investasi. Keuntungan yang dimaksud adalah laba bersih setelah pajak yang dibandingkan dengan nilai-nilai rata dari investasi. Yang kelima, metode internal rate of return analisa. Metode penilaian internal adalah metode analisa investasi dengan menghitung tingkah suku bunga yang menyamakan present value atau nilai sekarang investasi saat ini dengan present value dari penerima arus kas di masa yang akan mendatang. Perolehan hasil investasi dan pelepasan investasi jangka pendek. Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka pendek diakui sebagai pengeluaran kas pemerintah dan tidak dilaporkan sebagai belanja dalam laporan realisasi anggaran. Dengan kata lain, pengeluaran untuk investasi jangka pendek hanya merupakan reklasifikasi dari akun kas menjadi akun investasi jangka pendek. Mengapa melakukan investasi dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
Karena semakin banyak orang yang berinvestasi, maka semakin banyak uang atau penghasilan yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Juga karena banyak investasi dapat mengurangi angka pengangguran dalam ekonomi Indonesia.